kemudian ada Ahok yang minta Presiden, Menteri BUMN diperiksa. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Mau ingin saya garis bawahi ini jelang Februari. Rocky Gerung tuh kemarin wanti-wanti tuh hati-hati Februari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa waktu lalu kan saya bicara tentang kontroversi itu ya. Macam-macam kan, ada apa yang suami belain istrinya dijambret, kemudian jadi tersangka, tapi kemudian top nih Komisi 3 DPR, Bang Habibur Rahman meminta kasus itu dihentikan. Terus ya karena pasti banyak menghasilkan polemik ya, karena gimana sih orang dijambret bela diri malah jambretnya dibelain gitu. Kemana-mana lah, itu negatif sekali buat polisi. Tapi untungnya dengan dihentikan kasus itu semoga citra polisi membaik. Kemudian saya bahas juga, saya dapat surat dari Syahrir Japarin tuh yang dia seperti di IRA ASDP kan gitu. Cuma dia sudah menjalani hukuman setelah divonis 10 tahun. Kemudian juga tentang Kerry anaknya M. Riza ya, Riza Khalid gitu. Itu juga kita omongin karena makin bingung nih kita sebenarnya kasusnya apa sih? Katanya pengoplosan atau apalah nih, jadi penggunaan terminal. Kemudian ada Ahok yang minta Presiden, Menteri BUMN diperiksa, tuh artinya Presidennya Jokowi kan, Menteri BUMN nggak tahu tuh dia nuju Rini Sumarno atau Erick Thohir. Itu yang jadi rame tuh di kasusnya Riza Khalid. Nah tapi teman-teman, saya juga bicara dengan para ahli ekonomi kan, Prof. Ferry Latuhihin, terus ada Yanwar Rizky, terus ada Thalita Hairunisa ya, rata-rata mewanti-wanti agar kita berhati-hati terhadap kondisi ekonomi. Nah itu kemarin kejadian tuh, Bursa Efek Indonesia itu di halt tuh ya, akhirnya dihentikan sementara. Katanya gara-gara aksi dari MSCI yang oleh saya karena pendukung Liverpool saya kirain Manchester City itu gara-garanya. MSCI itu ternyata bukan. Tapi gini teman-teman, ini mengkhawatirkan sih kalau menurut saya. Ini lagi-lagi ini mohon maaf karena saya bukan ahli ekonomi, tapi saya percaya bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah di ekonomi, hukum, dan komunikasi. Politik ya udah pasti, tapi kan itu layaknya sebuah kehidupan ya. Kenapa saya agak khawatir tentang saham ini dihentikan sementara terus bisa mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Sebelum saham dihentikan, kalau teman-teman ingat, itu ada kontroversi kripto kan, yang banyak sekali memakan korban Gen Z atau anak-anak muda kita. Sebelumnya lagi ada para scammer dari Kamboja yang minta pulang ke Indonesia gitu. Bahkan netizen banyak yang bilang ya sudah dipulangkan ke Indonesia, habis itu dijajarin di Monas terus timpukin. Karena kesel bareng-bareng kan, scammer itu jahat loh, dia nipu-nipu loh. Gitu. Kalau kayak Adam yang uangnya banyak gak apa-apa, tapi kalau Ardi yang masih minjem uang ke Adam kan kasihan. Gitu. Nah sekarang bursa efek nih, saham-saham. Terus sebelumnya kita juga bahas harga emas yang melonjak melambung tinggi. Tapi kalaupun orang punya uang buat beli emas itu nggak bisa beli karena barangnya nggak ada. Ini saya nggak bicara tentang perhiasan emas ya, tapi emas batangan. Emas batangan, Anda jangan cuma dengar batangannya doang. Emas batangan, ya. Nah itu
si emas batangan itu kalaupun ada harganya melambung jauh dibandingkan harga yang dikeluarkan oleh Antam. Saya sudah sempat pernah kasih analogi kan. Jadi misalnya harganya 230, ternyata di pasaran bisa 270, 280, bedanya jauh sekali. Karena emang barangnya nggak ada, dicari orang, jadi pedagang ya ambil untung gitu. Nah balik lagi ke saham, karena kenapa bikin deg-degan? Karena ini sudah semua lapisan masyarakat nih teman-teman yang terkena dengan masalah ekonomi, finansial. Kalau kelas bawah kena pinjol kan, pinjol, judol gitu. Belum selesai itu masalahnya. Nah sekarang orang-orang kaya yang main saham itu terkaget-kaget. Kena juga. Jadi ini harus hati-hati. Harus hati-hati karena ini warning keras lah buat pemerintah ya. Dan aksi-aksi politik pemerintah juga lumayan disorot tuh, terutama pergantian Deputi BI kemarin ya, Thomas Jiwandono yang menjadi Deputi Gubernur. Itu juga menjadi sorotan tersendiri. Bahkan dugaan-dugaan liar tuh mulai berkembang. Ada kalau istilahnya Prof Latuhin tuh money printing, jadi nyetak uang baru. Kalau nyetak uang kebanyakan kan akibatnya bisa inflasi tuh. Dan kita bisa masuk lagi ke dalam krisis. Ditambah lagi gini teman-teman. Bosnya BEI, Bursa Efek Indonesia. Itu Direktur BEI mengundurkan diri itu malah makin membuat kondisi ekonomi Indonesia deg-degan. Ada apa? Gue ingat ini senior gue di Unpad sih. Direktur BEI ini. Dan dia orangnya setahu gue tough gitu. Sampai kemudian dia mengundurkan diri, ini menambah kedeg-deganan kita nih sebagai rakyat gitu. Ada apa ya? Sementara Danantara juga kelihatannya belum bergerak nih untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia. Dolar Singapura lagi naik terus, Amerika juga lagi naik terus, harga emas juga naik terus. Itu agak ngebingungin tuh, setahu saya kalau dolar naik harga emas turun. Ini harga emas naik, dolar naik gitu. Atau mudah-mudahan saya salah data lah. Tambah bikin deg-degan. Ini Direktur Utama BI mundur itu bikin deg-degan, walaupun ini jarang banget ya. Ada pejabat yang merasa dirinya gagal karena kemarin selama 2 hari tiba-tiba gonjang-ganjing sahamnya kuat banget, terus kemudian mengundurkan diri. Mundur itu barang langka buat pejabat Indonesia. Jadi mundurnya Kang Imam Rahman ini walaupun membuat deg-degan kondisi ekonomi, tapi harus diapresiasi karena mundur itu belum menjadi budaya pejabat Indonesia yang dipersepsikan gagal. Nah, Kang Imam ini malah membuat hal baru. Dia menyadari dia dipersepsikan gagal karena kemudian menimbulkan gejolak di bursa efek di Indonesia. Dia mundurkan diri. Ya ini makin bikin deg-degan sih. Pak Purbaya mundur gak ya? Di sisi yang lain juga secara geopolitik kita masih belum clear tentang kenapa kemudian Pak Prabowo memutuskan untuk masuk ke dalam board of peace-nya Donald Trump dan katanya harus membayar sekian triliun gitu. Walaupun saya menyadari bahwa posisi Presiden Prabowo waktu itu mungkin itu adalah keputusan terbaik saat itu, karena dalam sebuah forum yang bersama Amerika Serikat, tentunya bila kemudian dalam forum itu langsung berseberangan dengan Amerika Serikat, saya yakin sih memang tidak menguntungkan. Jadi mungkin pada saat itu adalah hitungan terbaik yang bisa dilakukan Pak Prabowo. Lantas apa yang harus kita lakukan nih? Saya nggak ngerti sih, karena ini bukan tentang saya bukan ahli ekonomi ya, tapi banyak dari kita sudah mantap, sudah makan tabungan. Ada beberapa yang sudah
maut, makan utang juga, dan susah ngebalikinnya. Mungkin saya akan diomelin netizen ya, mungkin marah juga netizen kalau saya berikan solusinya adalah ini saatnya kita bersama mendukung program pemerintah dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Because we have no choice ya, kecuali kita duitnya banyak banget, so we can go abroad gitu ya, keluar negeri, hidup di sana pakai uang kita. Nih masalahnya kan banyak dari kita kan uangnya cukupan nih buat hidup sehari-hari aja gitu. Nah maka tidak ada hal lain selain memang percaya kepada pemerintah gitu, program-program pemerintah, mau gimana lagi kita. Tapi memang cash sulit sih. Fiskalnya memang kita lagi diterjang. Beberapa waktu lalu di acara Akbar Faisal di Bandung, di depan Gubernur Jawa Barat juga saya bicara bahwa salah satu yang membebani negara itu adalah fixed cost lembaga negara yang memang besar gitu. Institusi kementerian kan banyak banget. Belum lagi BUMN. Nah ini kan fixed cost yang besar sekali gitu. BUMN misalnya, itu direksi-direksi BUMN kan gajinya gede-gede. Itu mau untung mau rugi gajinya segitu. Karyawannya juga mau untung mau rugi gajinya segitu. Belum lagi ada permintaan bonus dan lain-lain. Jadi tentu saja makin memberatkan fiskal tuh. Nah ini harus diantisipasi oleh pemerintah karena sangat mungkin bisa menimbulkan kebencian. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan saya salah. Jadi solusi yang saya berikan hari ini adalah ya memang kita menaruh harapan besar kepada pemerintah. Ya Purbaya gimana? Purbaya. Ya gua rasa kebingungan juga tuh Purbaya. Karena apa yang diomongin kan belum sesuai kan. Masa kemudian hal kemarin dianggap hal yang baik-baik aja karena kemudian kita bisa belanja saham. Makan sehari-hari aja susah, orang Indonesia suruh beli saham lagi. Kalaupun beli saham Indofood kali ya yang ada Indominya. Atau Wings yang ada mie sedapnya. Biar kita bisa sekalian makan. Tapi ya pasti dia kebingungan nih sekarang nih mau gimana lagi. Apa yang harus dia lakukan sebagai Menteri Keuangan? Pull to the sing pasti dia pusing. Ya. Tapi pasti ada something deh. Kenapa kemudian Thomas Djiwandono diletakkan di gubernur sebagai deputi gubernur Bank Indonesia? Nah, kita lihat aja lah akan seperti apa. Tapi yang jelas teman-teman saya sarankan memang kita bisa atau harus bijak dengan kondisi keuangan kita sendiri. Karena dengan saham atau bursa efek yang diserang atau bursa saham kita yang dihentikan kemudian diberikan catatan khusus oleh dunia internasional, ini kita harus berhati-hati karena serangan ekonominya tidak lagi ke level menengah bawah tapi sudah mulai masuk ke level menengah atas. Ini makanya disebabkan oleh ketidakadilan, kemudian cara-cara permainan keuangan yang sangat tidak kerakyatan ya. Jadi artinya tidak sesuai dengan pola-pola baik lah. Atau saya nggak paham lah ini maksudnya apa. Tapi maksud saya yang mau ingin saya garis bawahi ini jelang Februari. Rocky Gerung tuh kemarin wanti-wanti tuh hati-hati Februari. Prof. Ferry Latuwihin juga wanti-wanti. Terutama di kuartal ketiga. Jadi kita harus lebih wise mengelola keuangan kita. Lebih wise juga mengelola keuangan untuk pemenuhan sembako ya. Pendidikan anak-anak.
dan lain-lain supaya kita bisa survive. Nah ini memang sekarang kita tinggal tunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Saya sih sekali lagi kondisi seperti saat ini, saya justru mengajak masyarakat, teman-teman semua untuk mempercayakan pemerintahan Pak Prabowo untuk memperbaiki keuangan. Kenapa saya ngomong gitu? Karena gue gak punya solusi lain. Kan gue tadi udah bilang gue bukan ahli ekonomi. Cuma gue ngonten nih, ngomongin ini tuh menyampaikan keresahan aja dan kegundahan gue. Karena kemarin serius itu turunnya. Dan kalau tadi malam saya masih memantau saham tuh, itu memang banyak sekali yang gak disangka-sangka turun terus. Terus tadi ada ekonom atau gimana ya, saya baca berita tuh bahwa BCA sedang mempersiapkan buyback saham BCA 5 triliun kalau nggak salah. Nah ini maksudnya gimana saya terus terang kurang paham, tapi sekali lagi teman-teman, saat kita sulit atau saat kita senang, kita adalah sebuah bangsa Indonesia. Artinya kita harus bersama, bahu-membahu. Saat kita sulit, kita juga sebuah bangsa yang juga namanya Indonesia. Saat kita bicara bangsa Indonesia, memang ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tajir, ada yang kurang beruntung, tapi kan kita tetap Indonesia. Saya menyampaikan keresahan bukan untuk membuat resah, tapi ingin membuat sama-sama kita memikirkan solusinya supaya ekonomi Indonesia lebih baik, termasuk untuk para pejabat pemerintah. Kita berdoa teman-teman supaya ekonomi Indonesia membaik. Silakan Pak Prabowo kalau memang harus ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat rakyat menjadi lebih baik. Kami menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.